Pada awal proklamasi, teknologi komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan. Hal itu karena dengan adanya alat komunikasi dan informasi Indonesia dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintahan kolonial dan dunia. Saat itu, alat yang digunakan hanya berupa radio dan alat pemancarnya. Para pejuang kemerdekaan berusaha mencari peluang untuk memproklamasikan. Kemerdekaan berasal dari kata dasar merdeka yang artinya bebas, tidak terikat, berdiri sendiri, lepas dari tuntutan. Konteks kemerdekaan yang dimaksud kali ini yaitu kemerdekaan negara Indonesia. 2. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Nah, dalam konteks pemanfaatan kali ini yaitu pemanfaatan teknologi. 3. Teknologi memiliki arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu, apakah kalian tahu apa saja teknologi yang digunakan saat awal kemerdekaan Indonesia? Berikut cuplikannya. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu siapa yang tidak kenal Sayuti Malik. Ia adalah tokoh yang bertugas mengetikkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno tersebut merupakan buah pikiran dari 3 tokoh kemerdekaan, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teknologi yang dipakai oleh saat itu adalah mesin ketik. Sayuti Malik merapikan ulang tulisan tangan Soekarno dengan mesin ketik yang dipinjam dari konsulat Jerman, yang letaknya paling dekat dengan kediaman Maeda. Setelah selesai, mesin ketik itu dikembalikan ke konsulat Jerman. Karena itulah maka keberadaannya kini digantikan mesin ketik replika di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Menteng, Jakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tantangan selanjutnya adalah cara menyebarkan berita tersebut ke penjuru negeri. Teknologi yang dipakai yaitu mesin pencetak ulang. Penyebaran proklamasi kemerdekaan di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat. Salah satunya berkat jasa Burhanuddin Muhammadiyah yang membantu memperbanyak tulisan tangan Soekarno dengan cara mencetak ulang. Pada hari yang sama, teks proklamasi sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor Domai. Sekarang kantor Berita Antara, Waidan B. Palenewen. Teknologi yang digunakan yaitu radio agar berita kemerdekaan Indonesia tersebarkan lebih luas. Maka Waidan B. Palenewen memerintahkan penyiaran berita kemerdekaan tersebut melalui radio, tetapi pihak Jepang mencoba menghalangi upaya tersebut dengan menyegel pemancar kantor Domai. Namun para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang pemuda berita di Radio Domai dan beberapa teknisi yaitu Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar membuat pemancar di kawasan Menteng dengan kode pinggiran DJK 1. Melalui berbagai cara tersebut, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar wilayah Indonesia bahkan hingga mancanegara. Namun, itu semua tidak mudah didapatkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu karena adanya pelarangan untuk menggunakan teknologi dan mempelajarinya dari pihak penjajah. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya iptek dari barat ke Indonesia loh. Sehingga dari situlah Indonesia sangat tertinggal perkembangan ipteknya dari negara-negara lain. Penyebab lain dari tertinggalnya bangsa Indonesia dalam bidang iptek yaitu 1. Masih terbatasnya pendidikan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 2. Kurangnya keinginan dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan iptek karena adanya penguasaan dari pihak kolonial. Dan yang terakhir, 3. Tidak adanya inovasi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia.